Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita telah diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semuanya kenikmatan yang telah kita terima sampai pada pagi hari ini. Ini semua adalah rahmat dan barokah dari Allah SWT. Tuhan berjanji bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya akan ditambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur atau mengingkari nikmatku, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Nah, silahkan pilih. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Baik, kita lanjutkan. Bahwa pagi hari ini adalah sosialisasi tentang P5. Ada masih ingat singkatan P5? Tunjuk jari. Yo, siapa masih ingat singkatan P5? Siapa berani? P5, bukan P5 ya, P5 jadi P5, P5. Siapa masih ingat? Ya. Iya, bagus. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siapa namanya? Iya, bagus sekali. Lainnya mungkin masih ingat, tapi hanya tidak berani. Ini adalah karakter yang kita ciptakan, pemberani dan benar. Selanjutnya, dari kata project itu adalah pekerjaan atau suatu kegiatan. Nah, kegiatan itu ya kita laksanakan, kita melaksanakan sesuatu. Kemudian penguatan berarti untuk memperkuat profil. Apa profil itu? Profil apa profil? Sosok. Nah, sosok jadi bentuk, ya, sosok bentuk, tapi tidak hanya bentuk fisiknya, termasuk dalamnya. Itu profil. Kalau seorang punya profil bagus, tinggi, ganteng misalnya ya, kemudian memang jiwanya bagus, pinter, pokoknya apa? Itu profilnya bagus. Gambarnya seperti profil. Kemudian pelajar ya, siswa Pancasila, supaya kalian mempunyai nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Jika kalau diartikan otomatis kita diharapkan menjadi seseorang pelajar yang mencerminkan dari sila-sila Pancasila. Kemudian untuk kegiatan P5 nanti, ini karena pelaksanaan kurikulum Merdeka, kurikulum kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang sebelumnya, ada beberapa dimensi yang akan kita kembangkan. Nanti satu yang kita kembangkan. Tapi adakah yang masih ingat ada berapa dimensi semuanya? Ada berapa? Ada berapa dimensi? Lupa. Baru aja kemarin. Ada berapa? Wes pak. Berapa? 6. Ya 6. Ada masih ingat siapa apa saja ini? Coba kalian, 7 jari, 2 7 jari, siapa yang ingat 6 dimensi? Dimas, ayo mas. Bumi. Ayo, siapa yang ingat kelas 7? 6 dimensi. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Luar biasa, orang itu kalau sudah bertakwa, beriman, akhlaknya mulia, nah ini sosok seorang yang luar biasa. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Artinya pokoknya di dunia ini beda semuanya, dan kita bisa menerima, kita bisa menyesuaikan antara perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Yang ketiga apa? Gotong royong. Ya, gotong royong. Kita sebagai makhluk sosial
kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, dan kita tidak bisa lepas dengan orang lain karena kita mempunyai sifat sosial. Nah, sifat sosial inilah nanti yang akan menyesuaikan dalam kehidupan kita antara manusia dengan manusia, hubungan dengan vertikal. Kalau tadi hubungannya dengan vertikal, dengan siapa tadi? Beriman bertakwa itu hubungannya dengan siapa? Dengan Tuhan Allah SWT. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya apa? Dimensi yang dikembangkan dalam kurikulum Merdeka, mandiri. Walaupun kita mempunyai sifat sosial, kita ada semangat gotong royong, ternyata kita harus punya sifat yang mandiri. Kita harus bisa membeli diri kita sendiri, dan kita harus bisa hidup menghidupi kita sendiri. Artinya kita tidak harus tergantung pada orang lain. Gitu. Yang berikutnya apa? Tadi sudah beriman, terus menyadari bahwa adanya perbedaan, gotong royong, mandiri. Apa tadi? Bernalar kritis. Bernalar kritis, ya. Jadi orang itu bernalar kritis. Dalam hati banyak tanya, dalam hati banyak menemukan sesuatu yang mungkin pertanyaan itu dalam hati, kita jawab sendiri. Jawabnya dari mana? Bisa kita bertanya pada orang lain, bisa jawaban itu muncul karena kita melihat, kita mendengar, kita memahami lingkungan yang ada. Oh, ternyata seperti ini ya, pertanyaan saya dulu itu ternyata sudah terjawab sekarang. Misalnya suatu ketika kalian di suatu daerah makan makanan yang baru, misalnya kebetulan dalam hati bertanya, itu penganan apa atau enak ini, misalnya gitu, itu apa ya? Nah, itu bernalar itu seperti itu. Wah, aku sesok pengen gawe. Nah, akhirnya mencari informasi. Dari mana cara informasi itu didapatkan? Mungkin baca atau download dari internet atau mungkin dari mana-mana, sehingga ketemu jawabannya, sehingga kita bisa membuat sendiri. Wah, ini kita tidak perlu datang ke daerah tertentu, kita sudah bisa membuat sendiri. Itu hasil dari bernalar kritis. Yang terakhir apa? Bernalar kritis. Terus yang terakhir satu lagi, kreatif. Nah, setelah kita punya bernalar kritis, sudah banyak baca, banyak bertanya, banyak mendengar, mungkin dari mana kita peka terhadap lingkungan sehingga kita bisa menerima, akhirnya muncul kreativitas. Kita membuat. Kalau kreatif apa misalnya? Mencipta itu hal yang sudah ada atau belum? Mencipta itu sudah ada belum? Yang namanya mencipta itu sesuatu yang belum ada. Bagi contoh misalnya sudah ada senam, gerakannya sudah ada. Kemudian kita melihat, wah, ini saya bisa membuat yang lebih bagus lagi nih. Akhirnya kita dari hasil berlatih tadi kita terus mencipta itu. Wah, ternyata hasil kita lebih bagus misalnya gitu. Paling tidak kita sudah punya hasil karya. Itulah yang dianggap kreatif. Mungkin ada yang tidak ada, tapi kemudian kita membuat sesuatu yang baru, yang lebih bagus gitu. Itu namanya mencipta. Hal yang sudah ada, cemplon misalnya. Cemplon ini KBO nanti memenuhi caranya. Lembaga kode caranya itu hanya membuat. Tapi ternyata kita punya kreativitas yang tadinya bahannya sama, kita buat tambahan rasa durian, rasa nangka, ya, rasa nanas. Wah, ternyata sekarang bukan cemplon lagi namanya. Mungkin terus di cemplaun misalnya gitu ya, cemplaun. Itu nama-nama itu diubah. Itu namanya hasil dari kreativitas. Itu diantaranya nanti akan kita kembangkan. Kemudian ada beberapa tema yang kita disajikan oleh
pemerintah itu untuk mengembangkan dimensi-dimensi itu. Siapa yang ingat tema-tema tersebut? Apa saja? Yo, siapa ingat? Waktu dulu kita temanya apa? Kearifan lokal dan kewirausahaan, berarti sudah ingat 2 ya. Ada lagi apa? Demokrasi, ya kita sudah pernah demokrasi. Ingat 3, apa lagi? Apa lagi temanya? Ada 7. Nanti kita ingat kearifan lokal. Terus apa lagi tadi? Kewirausahaan, demokrasi. Terus Bhinneka Tunggal Ika. Bangunlah jiwa dan raganya. Jawab. Bangunlah jiwa dan ragaku. Ya, terus apa lagi? Raganya, ragaku. Rekayasa teknologi. Terus apa lagi? Ada enggak? Lainnya? Udah 7 ya. Ya, kita sebutkan lagi apa tadi? 1. Bhinneka Tunggal Ika. Terus demokrasi, kewirausahaan, kearifan lokal, bangunlah jiwa dan ragaku. Terus rekayasa teknologi, ya itu diantaranya itu. Nah, namun untuk kesempatan pada semester ini kita akan mengangkat 1 tema yang kita gunakan untuk mengembangkan dimensi tadi, yaitu bangunlah jiwa dan ragaku. Wah, ini dari judulnya aja ini sudah kita diharapkan untuk bisa membangun jiwa raga kita. Orang itu kalau sudah jiwa raganya itu sehat, berarti bagus ya. Fisiknya sehat, tapi jiwanya tidak sehat, berarti gendeng ya. Dan jiwanya tidak sehat. Jiwanya sehat, tapi jasmani tidak sehat, berarti kerang-kering ya, jadi lemah ya, lemah. Maka kita diharapkan untuk membiasakan diri untuk membangun jiwa dan raga kita. Nah, nanti tema-tema itu akan disampaikan materi-materinya, kemudian kalian mencerna. Nah, setelah kalian mencerna, kalian nanti akan muncul kreativitas untuk membuat bagaimana untuk membangun jiwa raga kita itu, begitu. Kira-kira kalau bangun jiwa itu gimana? Apa gue semen apa botol itu? Bangun jiwa. Gimana bangun jiwa itu? Caranya gimana? Ada yang tahu bangun jiwa? Pernah dengar ceramah agama? Pernah? Sering? Atau hanya pernah saja? Hanya pernah saja ya. Apabila kalian sering mendengarkan ceramah-ceramah agama atau mungkin pengetahuan-pengetahuan untuk mengisi jiwa kita, itulah kita membangun jiwa kita, ya, membangun jiwa kita. Kemudian untuk mengarahkan supaya kita nanti berakhlak mulia, itu adalah membangun jiwa kita. Tadi hubungan vertikal dengan siapa? Hubungan vertikal kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan. Terus hubungan horizontal dengan manusia. Nah, itulah apabila kita sudah membangun 2 itu, jiwa kita terbangun. Nah, maka ini nanti untuk subtema kita coba bisa diingat-ingat ya, subtema kita adalah anti bullying. Nah, ini anti bullying. Tahu bullying? Apa bullying? Membuli, olok-olok, merendahkan, atau mungkin yang mengejek dan lain-lain ya. Nah, itu. Ya mungkin di antara kita mungkin ada yang begitu ya, begitu. Tapi mungkin begitu itu sudah dianggap hal biasa karena sudah saking akrabnya itu ya, saking akrabnya. Namun demikian khawatirnya nanti menjadi suatu kebiasaan, sehingga dengan orang yang tidak akrab pun nanti akan berbuat seperti itu, sehingga nanti akan menyakitkan. Gitu. Sebagai contoh apa? Membuli itu. Apa contohnya? Apa membuli contohnya? Membuli orang itu contohnya. Manggil nama orang tuanya ya. Manggil nama mungkin orang tuanya itu
mungkin namanya kurang bagus misalnya gitu, terus digunakan untuk memanggil, itu juga termasuk salah satu membuli. Nah,